Topik kali ini saya akan membawakan mengenai SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, SPBE ini kalau dilihat dari sisi dasar hukumnya ada beberapa peraturan yang memang perlu kita cek berkaitan dengan SPBE. Yang pertama adalah Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian yang kedua adalah Permen-Pan RB nomor 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan yang ketiga, Peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, dari beberapa dasar hukum tersebut, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai SPBE, itu ada strukturnya. Jadi ada domain, ada aspek, dan juga ada indikator yang perlu kita cek pada saat implementasi SPBE, baik itu di instansi pusat maupun pemerintahan daerah. Domain di dalam SPBE ada 4. Yang pertama adalah kebijakan internal SPBE, kemudian yang kedua adalah tata kelola SPBE, kemudian yang ketiga adalah manajemen SPBE, dan yang keempat adalah layanan SPBE. Di dalam kebijakan SPBE tentunya ada indikator-indikator yang ada di dalamnya, yaitu berkaitan dengan koordinasi SPBE, kemudian kebijakan terkait dengan perencanaan, strategi, manajemen, dan audit TIK SPBE itu harus tercantum di dalam kebijakan SPBE milik instansi pusat maupun pemerintahan daerah yang menerapkan SPBE. Kemudian domain yang kedua berkaitan dengan tata kelola. Tata kelola ini sebetulnya ada subdomainnya lagi atau ada aspeknya. Yang pertama berkaitan dengan perencanaan strategis SPBE, biasanya representasinya dengan arsitektur, peta rencana, anggaran, dan juga proses bisnis SPBE. Kemudian yang kedua berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana di dalamnya mengacu kepada pembangunan jaringan intra pemerintah, kemudian pusat data atau data center, dan sistem penghubung layanan SPBE. Dan yang ketiga adalah penyelenggaraan SPBE, di mana indikator di dalamnya berkaitan dengan tim koordinasi SPBE, kemudian kolaborasi penerapan SPBE di dalamnya. Nah, domain keempat berkaitan dengan manajemen. Di bawahnya ini berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE, yang terdiri dari manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset, SDM, kemudian pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE. Tentunya representasi dari manajemen SPBE ini adalah prosedur kerja atau instruksi kerja yang dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang menjalankan SPBE di dalam organisasi. Kemudian terkait juga dengan audit TIK, di mana audit yang perlu dilakukan dalam penerapan SPBE ini terdiri dari audit infrastruktur, audit aplikasi, dan juga audit keamanan SPBE. Nah, domain berikutnya yang terakhir adalah layanan, di mana layanan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah layanan administrasi, ini berkaitan dengan layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas, dan kinerja. Sementara kelompok kedua berkaitan dengan layanan publik yang terdiri dari pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan publik unggulan lainnya yang ada di instansi pusat maupun pemerintahan daerah. Nah, dari struktur evaluasi SPBE, tentunya dari Pan RB akan melakukan penilaian dari sisi kematangannya seperti apa, berdasarkan indikator-indikator yang ada di dalam SPBE. Indikator yang ada di dalam SPBE dievaluasi dalam 5 kriteria. Jadi kriteria pertama umumnya mengidentifikasi ada atau tidaknya indikator yang berkaitan. Kalau saya contohkan satu indikator terkait dengan tingkat kematangan arsitektur SPBE, instansi pusat ataupun pemerintahan daerah, maka level 1 yang ditanyakan berkaitan dengan apakah sudah ada atau belum terkait dengan arsitektur SPBE di instansi pusat maupun pemerintahan daerah. Kemudian di level keduanya itu sudah ada arsitektur namun tidak memenuhi keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya parsial, itu masuk dalam kategori level 2. Kalau level 3 berarti dari sisi arsitektur sudah mencakup area-area yang ada di dalam arsitektur tersebut. Domainnya berkaitan dengan domain proses bisnis, kemudian data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE secara lengkap. Itu menjadi kriteria pada level 3.
Kemudian kriteria pada level 4 ini berkaitan dengan proses untuk mereview dan mengevaluasi atas arsitektur yang sudah ada. Jadi harus dilakukan secara berkala, baru masuk ke level 4. Nah, kemudian level 5 adalah tindak lanjut dari level 4, di mana di level 5 ini adalah arsitektur yang sudah ada itu harus dilakukan pemutakhiran atau tindak lanjut atau diimprove berdasarkan hasil review dan juga evaluasi yang sudah dilakukan pada kriteria sebelumnya. Nah, ini dari kriteria-kriteria ini juga berlaku untuk indikator-indikator lainnya, tapi disesuaikan dengan aspek yang diukur ataupun indikator yang diukur secara spesifik. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mitra Tax, your compliance partner.